Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 27 Oktober 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama, surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 12-17. Paulus mengingatkan kepada umat di Roma bahwa kita dahulu hidup menurut daging dan mati, tetapi Roh akan memberikan kita kehidupan, melepaskan tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat menuju kepada kehidupan. Dan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Karena kita menerima bukan roh perbudakan dan perhambaan, melainkan roh yang takut akan Allah, roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, Abba ya Bapa. Roh itulah yang menjadikan kita ahli waris. Kita bukan lagi hamba, tetapi anak yang mempunyai hak ahli waris dari Allah, yakni ahli waris keselamatan. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 13 ayat 10-17, kita dengarkan pertikaian Yesus dengan orang-orang Farisi soal Sabat. Ketika Yesus mengajar di rumah ibadat, ada seorang wanita tua yang telah belasan tahun dirasuki roh jahat. Ia sampai bungkuk dan tidak dapat lagi berdiri dengan tegak. Ketika melihat wanita itu, Yesus memanggilnya dan berkata, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan kemudian Yesus menumpangi ibu itu dengan tangannya, dan segera juga ia dapat berdiri dengan tegak. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada hari selain 1 hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tapi Yesus menjawab, "Hei orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu meskipun hari Sabat, dan membawanya ke tempat minum? Perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena dia juga keturunan Abraham?" Melihat hal itu, orang-orang yang melawan Yesus menjadi malu, tapi orang banyak bersukacita karena perkara mulia yang telah dilakukan oleh Yesus.
Saudara-saudaraku terkasih, kita disadarkan, diingatkan bahwa kita ini lewat pembaptisan bukan lagi hamba dosa, hamba maut, tetapi kita adalah anak yang juga ahli waris. Maka hendaknya kita menjaga martabat ahli waris itu dengan sungguh-sungguh, dengan selalu taat menurut pada sang pewaris, yakni Yesus Kristus. Apa warisan yang akan diberikan kepada kita? Yaitu keselamatan. Lewat pembaptisan kita dicatat sebagai ahli waris. Dan kalau kita bertahan sampai akhir sebagai anak yang ada ahli waris, maka kita akan menerima warisan, yakni keselamatan, hidup mulia bersama Allah dalam kerajaannya. Kita tidak lagi hamba dosa, tetapi anak yang adalah ahli waris. Maka semoga hidup, karya-karya, dan tindakan kita mencerminkan hidup sebagai anak sang ahli waris, agar nanti warisan itu jatuh ke tangan kita dan kita boleh berbahagia bersama Allah dalam kerajaannya. Mari bersama-sama kita mempertahankan ahli waris itu agar kita boleh mendapatkan keselamatan yang kita dambakan, yang kita cita-citakan. Semoga dengan demikian rahmat keselamatan yang adalah rahmat warisan boleh kita terima agar kita pun juga hidup bahagia. Sedangkan bacaan Injil kita melihat bagaimana percikan Yesus itu. Orang Farisi, ahli Taurat, kepala rumah ibadat hanya berpegang kaku pada hukum Taurat, adat istiadat, dan tidak mau terbuka pada hukum yang lain. Sehingga mereka selalu akan mencari kesalahan orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Yesus melihat ia datang untuk menyelamatkan orang. Maka orang yang sakit ini harus disembuhkan agar mengalami sukacita. Sehingga meskipun hari Sabat, Yesus menyampaikan warta sukacita. Sedangkan orang-orang Farisi, ahli Taurat, kepala rumah ibadat, berpegang teguh pada hukum dan aturan secara kaku. Padahal kita tahu hukum Taurat Perjanjian Lama sudah disempurnakan oleh Yesus di dalam hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih sama kepada sesama. Apa yang diperlukan oleh orang sakit ialah kesembuhan, agar ia bersukacita. Maka Yesus memberikan yang terbaik, kesembuhan kepada perempuan yang sudah lama sakit. Itulah prinsip Yesus. Maka hukum diperbaharui dengan hukum utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Oleh karena itu kita diingatkan agar tidak melaksanakan hukum membabi buta dan kaku. Hanya ini atau itu, boleh atau tidak. Tetapi hukum kasih menegaskan apakah ini berkenan kepada Allah atau tidak. Itu yang paling penting.
hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Mana yang berkenan kepada Allah? Oleh karena itu kita jangan sampai terpaku melaksanakan hukum dengan kaku. Tapi bertanyalah, apakah tindakanku ini berkenan kepada Allah atau tidak? Menyembuhkan perempuan itu, apakah tindakan baik atau tindakan jahat? Maka mari bersama-sama, jangan sampai kita terjebak pada hukum dan aturan dengan kaku, tapi melihat apakah yang dikehendaki Allah oleh peristiwa-peristiwa itu. Mudah-mudahan kita semakin dimampukan untuk melihat kehendak Allah dalam setiap peristiwa yang kita jalani, yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semakin taat kepada Allah, bukan pada hukum dan aturan. Taat kepada hukum Allah yang di bawah Kristus, yakni cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, sabdamu pagi ini luar biasa bagi kita, bagi kami, bagi umatmu, di mana kami Kau nyatakan sebagai ahli waris, yang berarti ikut ambil bagian dalam keselamatan itu. Semoga kami Kau kuatkan terus menerus menjadi ahli waris yang benar, setia sampai akhir, dengan iman yang benar dan mewartakan hukum kasih di tengah-tengah masyarakat. Semoga akhirnya dengan cara-cara itu kita boleh mengalami sukacita yang kekal. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang karena tekanan dunia. Biar dengan iman itu kami tak bertumbuh untuk melaksanakan kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang sedang pemulihan Engkau berikan rahmat dan Engkau dukung agar pulih dengan sempurna dan beraktivitas. Semoga akhirnya semua orang membawa sukacita bagi sesamanya. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita sehat, semua sehat, dan terbebas dari segala mara bahaya dan penyakit. Masih saya ingatkan, amplop-amplop yang masih di rumah bisa diisi dan dikumpulkan paling lambat minggu depan, tanggal 2, dan Senin akan kita bawa ke Romo Ekonom. Mudah-mudahan amplop kita melebihi tahun kemarin, tapi rupa-rupanya sampai hari ini pun masih sangat jauh. Maka saya mengharapkan belas kasihan, cinta bagi para misionaris. Yang transfer dipersilahkan, yang mau kirim lagi amplop dipersilahkan, agar hasil dana misi ini sungguh berkenan dan semakin banyak. Biarlah para misionaris bersukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk peran setelah panjenengan dalam gereja yang sungguh mengagumkan lewat doa-doa, pemberian diri,
pemberian waktu, pemberian karya, pemberian dana yang memperlancar karya-karya gereja. Semoga dengan demikian banyak orang mengalami cinta kasih kita lewat gereja. Terima kasih kepada lingkungan yang kemarin ikut rekoleksi. Ternyata semakin banyak yang ikut. Saya berharap angkatan ketiga minggu depan juga semakin banyak. Mudah-mudahan dengan rekoleksi ini keluarga-keluarga semakin kempel, kuat, beriman dan tangguh. Saya undang umat hari Jumat tanggal 31 untuk bersama-sama Ekaristi penutupan bulan Maria. Semoga dengan melaksanakan penutupan bulan Rosario kita semakin dikuatkan dan akhirnya tekun setia beriman seperti Bunda Maria. Saya mengajak untuk menjaga kesehatan pada musim-musim pancaroba ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita tidak ditimpa banjir. Biarlah hujan tetapi tidak ada banjir. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.